Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 30. Si Tianong menggerakkan tongkatnya beberapa kali. Terdengar bunyi, krek-krek, dan tulang sambungan pergelangan tangan dan siku kedua lengan Qian Ling patah-patah dan remuk-remuk. Dengan demikian, biarpun dengan pengobatan kedua lengan itu akan dapat bersambung lagi tulang-tulangnya, namun untuk memiliki ilmu kepandaian tinggi sudah tidak mungkin lagi bagi Qian Ling. Sambungan siku dan pergelangan lengan merupakan bagian-bagian terpenting dalam gerakan silat. Kalau hanya patah saja, dapat tersambung lagi dan cukup kuat tulang yang tersambung lagi. Akan tetapi, dalam keadaan remuk seperti itu dan sambungan telah terlepas, biarpun dapat sembuh, tak mungkin dapat menjadi kuat kembali. Qian Ling menjadi penderita cacat dan ia tidak lagi dapat mengandalkan ilmu silatnya. Tentu saja, dibandingkan dengan wanita biasa, ia masih jauh lebih tangguh karena dengan gerakan tubuh dan tendangan-tendangan kakinya, ia masih akan mampu mengalahkan 2-3 orang pria biasa. Menerima hukuman seperti itu, yang amat mengerikan bagi seorang ahli silat, Qian Ling menangis dan pingsan. Gu Shik lalu memondong tubuh sumoinya untuk dirawat, dan para orang-orang Kang Ou pun bubarlah. Tidak ada yang berani bicara, apalagi membicarakan kekalahan datuk itu. Hanya setelah mereka berada jauh dari tempat itu saja, mereka berani bicara dengan suara bisik-bisik, menyatakan kekaguman dan keheranan mereka tentang pemuda putra mendiang Pangeran Cheng Han Hou yang di depan mata mereka telah mengalahkan datuk dunia barat itu. Setelah luka-lukanya akibat hukuman suhunya sembuh oleh perawatan Gu Shik yang amat teliti, akhirnya terpaksa Qian Ling menerima keputusan si Tianong bahwa ia harus menjadi istri suhengnya itu. Ia menerimanya setengah terpaksa, karena kalau ia menolak, ia tahu bahwa gurunya tentu tidak akan mengampuninya dan akan membunuhnya. Melawan pun tiada artinya, dan melarikan diri dari suhunya merupakan hal yang amat tidak mungkin. Kemanapun ia melarikan diri, akhirnya ia tentu akan tertangkap juga. Kalau saja Tianxin mau membawanya pergi, tentu ia tidak takut menghadapi suhunya. Akan tetapi, Tianxin meninggalkannya, berarti Tianxin tidak mencintanya dan hal inilah yang merupakan sebab kedua mengapa ia menerima keputusan itu. Dan ketiga, karena ia melihat kenyataan betapa Qian Gu Shik, suhengnya itu, benar-benar amat mencintainya, bukan sekedar mencinta wajah dan tubuhnya, bukan sekedar cinta berahi seperti yang selama ini ia rasakan dari para pria yang pernah berdekatan dengannya, melainkan cinta yang lebih mendalam lagi. Tianxin melarikan diri dengan hati girang. Dia telah berhasil mengalahkan si Tianong. Memang dia tadi melarikan diri, karena dia menganggap belum tiba waktunya untuk membasmi si Tianong dan kaki tangannya. Dia harus terus mempelajari segala macam ilmu, harus terus memupuk ilmu-ilmunya dan memperkuat diri. Setelah dia merasa benar-benar kuat, barulah dia akan turun tangan, membasmi seluruh penjahat sampai ke akar-akarnya dan sekaligus mengangkat diri menjadi jagoan atau pendekar nomor 1 di dunia, melanjutkan cita-cita ayah kandungnya. Kemenangannya terhadap Pak San Kui dan si Tianong hanyalah merupakan kemenangan tipis, belum mutlak. Maka dia harus terus menggembleng diri, terutama sekali dengan ilmu-ilmu peninggalan ayah kandungnya yang belum dilatihnya secara sempurna. Untuk itu dia harus mencari tempat yang sunyi, tempat keramat dan kalau mungkin dia harus dapat berjumpa dengan guru dari ayahnya, yaitu yang disebut Bu Beng Hu Chou. Maka, dengan hati mantap, Tianxin melanjutkan perjalanannya menuju ke pegunungan Himalaya. Kita tinggalkan dulu Tianxin, pemuda berhati baja yang hendak menggembleng diri itu, dan mari kita mengikuti keadaan Ciu Lian Hong, darah remaja putri Ciu Haisun dan Kuilan itu. Seperti telah kita ketahui dari bagian depan cerita ini, keluarga Ciu telah tertimpa malapetaka yang mengerikan. Keluarga itu terbasmi oleh pasukan pembesar yang jahat dan mengandung niat memberontak. Dalam keributan itu, Lian Hong lenyap tak meninggalkan jejak. Apakah yang telah terjadi atas diri darah remaja yang cantik jelita dan gagah perkasa itu? Ketika terjadi keributan, Lian Hong berada di taman bersama Tianxin. Mereka berdua terkejut dan mengamuk ketika melihat betapa pasukan telah menyerbu rumah keluarga Ciu. Dan dalam keributan dan pengeroyokan ini, Tianxin yang jauh lebih lihai itu telah lebih dulu menerjang dan memecahkan kepungan. Lian Hong juga mengamuk dan terpisah dari Tianxin, akan tetapi akhirnya setelah ia mengamuk dan merobohkan banyak pengeroyok, ia berhasil juga mendekati depan rumah di mana tadi ayah ibu dan keluarganya dikeroyok. Dan ketika ia tiba di tempat itu, ia melihat ayahnya, kedua ibunya, dan juga kakaknya,
telah menggeletak mandi darah dan mereka telah tewas. Ibu! Ayah! Lian Hong menjerit dan tanpa mempedulikan keselamatan dirinya lagi ia lari menghampiri mayat ibunya, menubruk sambil menangis dan saking hebatnya guncangan batin yang dideritanya, darah ini terguling dan pingsan di dekat mayat keluarganya. Tiba-tiba di antara para pengeroyok itu nampak seorang pengemis muda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, bertubuh jangkung dan bermuka pucat, meloncat dan menyambar tubuh Lian Hong, mengempitnya dan membawanya lari dari situ. Melihat ini, beberapa orang pengemis lain yang ikut membantu penyerbuan itu tertawa. "Ahun, jangan makan sendiri. Bagi-bagi untuk kami," seorang di antara mereka berseru. Yang lain tertawa. "Jangan khawatir," jawab pengemis yang disebut Ahun itu dan dia terus membawa lari Lian Hong meninggalkan tempat itu. Ahun adalah seorang anggota Butek Kaipang yang dalam penyerbuan itu ikut membantu pasukan karena memang dalam usahanya berhubungan dengan pemberontak, pembesar Po Ataijin di Suzhou telah berhubungan dengan golongan hitam. Seperti kita ketahui, Butek Kaipang adalah perkumpulan pengemis yang diketuai oleh Lam Xin, yaitu Datuk Wilayah Selatan. Para anggota Butek Kaipang merupakan orang-orang pilihan yang rata-rata memiliki ilmu kepandaian tinggi, dan Ahun termasuk satu di antara mereka yang paling lihai. Dengan cepat Ahun melarikan Lian Hong yang masih pingsan keluar kota dan membawa darah itu masuk ke dalam sebuah kuil tua rusak yang berada di tepi jalan. Malam itu sunyi sekali dan kuil rusak itu memang tidak ada penghuninya dan tempat itu siang tadi dipergunakan oleh orang-orang Butek Kaipang untuk berkumpul dan bersiap-siap untuk pekerjaan penyerbuan di malam itu. Dengan hati berdebar girang dan tegang, Ahun memasuki kuil itu. Tadi dia melihat kecantikan Lian Hong dan segera merasa tertarik sekali. Dia tahu siapa darah ini. Putri dari keluarga yang terbasmi dan dia merasa sayang kalau darah ini dibunuh begitu saja seperti yang diperintahkan oleh ketua mereka yang bersekutu dengan Po Ataijin. Ahun memang terkenal mata keranjang dan gila perempuan cantik. Oleh karena itu, melihat kesempatan baik ini, tentu saja dia tidak menyia-nyiakan dan bukankah keluarga Ciu telah terbasmi semua. Nona ini pun harus dibunuh, akan tetapi sebelum itu, dia menyeringai ketika merebahkan tubuh gadis itu di atas lantai di bagian belakang kuil. Dengan tenang saja Ahun lalu membuat api dan menyalakan lilin-lilin yang berada di atas meja tua bekas meja sembahyang sehingga ruangan yang gelap itu kini menjadi terang. Dengan sepasang mata bersinar-sinar Ahun memandangi calon korbannya dan menggosok-gosok kedua telapak tangannya, diam-diam memberi selamat kepada diri sendiri karena sekali ini dia benar-benar memperoleh seorang perawan yang mulus dan cantik. Akan tetapi dia tidak ingin memperkosa wanita yang berada dalam keadaan pingsan. Maka, dengan lembut dia mengurut belakang kepala dan tengkuk Lian Hong. Gadis itu mengeluh, merintih dan membuka mata. Begitu ia membuka mata dan menjadi silau oleh sinar lilin, ia terbelalak, terkejut melihat bahwa dirinya berada di sebuah ruangan yang dindingnya tua dan retak-retak. Ketika mendengar suara di sebelah kanan, ia menengok dan melihat sebuah wajah pucat seorang pria yang berlutut di dekatnya, ia terkejut sekali dan hendak meloncat. Akan tetapi ia didahului oleh totokan jari tangan Ahun yang tepat mengenai jalan darah di kedua pundaknya dan lemaslah tubuh Lian Hong. "Apa, siapa?" "Nona manis, jangan takut. Engkau kubawa ke sini untuk wajak bersenang-senang. Engkau cantik manis, aku suka padamu." "Keparat busuk. Engkau seorang di antara mereka yang membunuh keluarga ibu." Dan teringat akan keadaan keluarganya, hampir Lian Hong menjerit. Akan tetapi pada saat itu, ia melihat bahaya besar mengancam dirinya, maka ia hanya memandang dengan mata terbelalak, seperti mata seekor kelinci di depan mulut harimau yang siap menerkamnya. "Hahaha, benar sekali. Nona manis, aku seorang tokoh Butek Kaipang yang tersohor. Dan malam ini engkau menjadi milikku, hahaha." Tangan kanan pengemis itu menjangkau hendak mencengkeram dan merobek baju dari tubuh Lian Hong. Akan tetapi tangan itu berhenti di tengah jalan, tiba-tiba saja menjadi kaku. Ahun terbelalak dan mukanya menjadi semakin pucat, memandang kepada tangannya yang terasa nyeri dan kaku, lalu mendekatkan tangan itu ke mukanya dan dia merintih ketika melihat bahwa di punggung tangannya itu nampak sebatang jarum menancap. Sebatang jarum kecil merah. Celaka, pikirnya, sekali ini mampuslah aku.
Binatang, berani engkau melanggar laranganku, tiba-tiba terdengar suara halus merdu, suara halus merdu akan tetapi bagi telinga Ahun terdengar amat menyeramkan seperti suara malaikat maut sehingga tubuhnya menggigil ketika dalam keadaan masih berlutut dia memutar tubuhnya menghadap ke arah seorang wanita yang baru saja masuk di ruangan itu tanpa diketahuinya. Pangcu. Ampunkan saya. Dengan seluruh tubuh menggigil seperti orang yang sedang mendadak diserang demam, Ahun menatap dan menyembah-nyembah. Sementara itu, Lian Hong yang masih rebah tertotok memandang dengan jantung berdebar tegang dan seram. Dari tempat ia rebah, ia memperhatikan wanita itu. Seorang nenek yang berwajah menyeramkan. Rambut di atas kepala itu lebat sekali, akan tetapi telah putih semua, digelung agak awut-awutan di atas kepala. Kulit mukanya penuh keriput dan bopeng, bahkan sampai ke kulit leher dihias cacat bekas penyakit cacar. Selain itu, tidak nampak lagi kulit bagian tubuh lain karena kedua kakinya memakai sepatu bot yang tinggi, kedua tangannya memakai sarung tangan berwarna hitam. Pakaiannya kasar sederhana, akan tetapi tidak menyembunyikan bentuk tubuhnya yang masih ramping dan padat, tanda bahwa nenek tua ini masih memiliki kesegaran dan kekuatan tubuh. Sukar menaksir usianya, akan tetapi melihat rambut yang putih semua dan keriput di mukanya, agaknya usianya tidak akan kurang dari 70 tahun. Hanya sepasang matanya saja yang masih amat tajam, bahkan mencorong seperti mata orang-orang sakti. Di punggungnya tergantung sepasang pedang bersilang, dan tangan kirinya memegang sebatang tongkat hitam dari akar yang bentuknya seperti tubuh ular. Dari sebutan yang keluar dari mulut Ahun, Lian Hong dapat menduga bahwa tentu nenek ini merupakan ketua perkumpulan Butek Kaipang. Ia merasa semakin serem. Kalau anak buahnya saja seorang manusia binatang semacam Ahun, apalagi ketuanya. Teringat akan bahaya yang mengancam dirinya, kemudian teringat akan bayangan mayat-mayat keluarganya, Lian Hong tak dapat menahan keluarnya air matanya. Akan tetapi ia pasrah karena kematiannya hanya berarti bahwa ia akan berkumpul dengan keluarganya. Berapa lama engkau menjadi anggota Butek Kaipang? Kembali terdengar suara lembut merdu itu, dan Lian Hong bergidik ngeri melihat betapa bibir nenek itu hampir tidak bergerak ketika mengeluarkan pertanyaan itu, seolah-olah suaranya langsung keluar dari dalam mulut. 1-2 tahun. Apa larangan pertama dari perkumpulan kita? Berkhianat terhadap perkumpulan. Dan kedua? Bicara tentang Pangcu. Dan ketiga? Ampunkan saya, Pangcu, saya melakukannya karena Pangcu tidak berada di sini, saya tidak tahu Pangcu akan datang. Apa larangan ketiga? Suara merdu itu tetap mendesak, dan tubuh nenek itu masih berdiri tegak tanpa bergerak, sepasang matanya yang mencorong itu agaknya tak pernah berkedip. Mengerikan sekali. Larangan ketiga, memperkosa wanita, akan tetapi, Pangcu, bukankah wanita ini harus dibunuh juga? Ahun mencoba untuk membela diri. Tangan kiri nenek itu bergerak sedikit dan Ahun mengeluh ketika merasa lehernya kaku dan nyeri. Dia tahu bahwa ada jarum merah mengenai lehernya tanpa dapat dielakkannya. Semua anggota Butek Kaipang boleh melakukan apa saja, merampok, membunuh, akan tetapi tak seorang pun boleh memperkosa wanita. Kau tahu mengapa tidak boleh? Kembali nenek itu bertanya, suaranya terdengar makin merdu dan halus, akan tetapi makin menakutkan bagi Ahun. Karena Pangcu adalah seorang wanita pula. Karena ibumu yang melahirkanmu juga seorang wanita, keparat. Dan tiada ampun bagi pria yang memperkosa wanita. Kembali tangan itu bergerak. Pangcu, ampun. Akan tetapi itu adalah kata terakhir yang keluar dari mulut Ahun, karena tubuhnya sudah terjengkang roboh dan dari antara kedua matanya terdapat tanda merah yang perlahan mengeluarkan darah hitam. Kini nenek itu melangkah maju menghampiri Lian Hong yang masih terlentang di atas lantai dalam keadaan tertotok lemas. Sejenak dua orang wanita itu saling bertemu pandang dan karena tidak mengharap dapat hidup lagi, Lian Hong menentang pandang mata yang mencorong itu dengan berani. Orang ini adalah ketua para pengemis yang ikut membantu pasukan membunuh keluarga orang tuanya, pikirnya dan sinar matanya penuh kebencian. Mana pemuda putra Pangeran Cheng Han Ho itu? Tiba-tiba suara merdu itu bertanya dan Lian Hong terkejut. Tak disangka-sangkanya nenek itu akan menanyakan Tian Xin, dan baru ia teringat bahwa Tian Xin tadi juga mengamuk bersamanya menghadapi pasukan. Aku tidak tahu, jawabnya ketus. Aku ingin sekali melawan dia.
Katanya mereka itu lihai, putra Pangeran Cheng Han Hou dan putra pendekar lembah naga itu. Nenek itu berkata dan kelihatan termenung. Kalau ada Tiong Koko, putra pendekar lembah naga, sekali pukul saja dia tentu akan membunuhmu. Lian Hong berseru penuh semangat ketika ia teringat kepada pemuda yang dikaguminya itu. Nenek yang tadinya merenung dan menunduk itu, mengangkat muka dan memandang kepada Lian Hong, sinar matanya seperti kilat menyambar. Begitukah? Apa muka pemuda putra pendekar lembah naga itu? Lian Hong tahu bahwa ia menghadapi kematian, maka ia hendak mempergunakan saat terakhir itu untuk membanggakan dirinya. Dia adalah tunanganku, calon suamiku. Akan tetapi engkau harus mati bersama keluarga Ciu. Siapa takut mati? Aku adalah calon mantu pendekar lembah naga, kematian bukan apa-apa bagi seorang gagah. Nenek buruk tua bangka, kalau mau bunuh, lekas bunuhlah. Biar aku menyusul orang tuaku. Lian Hong menantang. Tangan yang bersarung tangan hitam dan memegang tongkat itu bergerak. Tiba-tiba tongkat itu melayang ke depan, meluncur menuju ke arah mata Lian Hong. Darah ini sama sekali tidak berkedip, karena ia hendak menyambut maut dengan mata terbuka. Cep! Ujung tombak itu amblas ke dalam lantai, hanya 1 senti saja dari pipi Lian Hong. Kiranya nenek itu hanya menggertak. Tidak, engkau tidak akan kubunuh. Engkau terlalu pemberani, sayang kalau dibunuh. Maukah engkau menjadi muridku? Ditanya seperti itu, Lian Hong gelagapan dan tertegun. Baru saja terhindar dari maut dan kini tiba-tiba saja nenek sakti itu menawarkan agar ia suka menjadi muridnya. Nenek itu amat sakti, dan betapapun juga, pembunuh orang tuanya adalah pasukan yang dipimpin oleh Po Ata Ijin. Kalau ia dapat menjadi murid nenek ini dan menguasai ilmu kepandaian yang tinggi, tentu kelak ia akan dapat membalas dendam kematian orang tuanya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pilihan lain lagi bagi Lian Hong, maka ia pun menjawab. Kalau Lo Qianwei benar-benar hendak memberi petunjuk, tentu saja Teju akan senang sekali. Nenek itu tertawa, suara ketawanya juga merdu dan sekali tangannya bergerak, ada angin menyambar ke arah tubuh Lian Hong. Darah ini terkejut, akan tetapi tiba-tiba saja ia sudah dapat bergerak kembali. Dengan girang ia pun lalu berlutut di depan kaki nenek sakti itu. Muridku yang baik, tahukah engkau siapa aku yang menjadi gurumu ini? Kalau Teju tidak salah menduga, Lo Qianwei adalah yang berjuluk Lamsin, Malaikat Selatan, betulkah? Tahukah bahwa selama ini tidak ada orang yang bertemu denganku tapi masih dapat terus hidup? Hanya engkau satu-satunya orang yang dapat bertemu dan bicara dengan aku dan bahkan menjadi muridku. Diam-diam Lian Hong terkejut bukan main. Orang ini sungguh amat luar biasa, sombong bukan main, agaknya seolah-olah menganggap dirinya benar-benar seorang malaikat, bukan manusia lagi. Akan tetapi ia pun bukan seorang dara yang bodoh, maka ia cepat berkata. Kalau begitu, sungguh Teju memiliki keberuntungan besar dan Teju menghaturkan terima kasih kepada Subo. Kau kira aku menolongmu karena hendak melepas budi? Jangan salah kira, ya. Aku melakukan semua ini demi kepentinganku sendiri. Mendengar suara merdu itu tiba-tiba ketus, Lian Hong semakin terkejut dan heran. Akan tetapi ia tidak berkata apa-apa, hanya menganggap bahwa gurunya ini memang seorang yang memiliki watak yang aneh. Hayo, kau ikuti aku. Tiba-tiba nenek itu berkata dan ternyata ia sudah mencabut tongkatnya dan sekali mencokel dengan tongkatnya ke arah punggung Lian Hong, darah ini merasa ada hawa dingin memasuki punggungnya, seperti diguyur air es. Membuat ia cepat melonjak dan bangkit berdiri. Ketika ia melihat gurunya itu telah berjalan pergi dan ia cepat-cepat mengikutinya. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Lian Hong ketika melihat bahwa nenek itu membawanya kembali ke Lokyang. Akan tetapi kekagetan ini bercampur kegirangan karena ia ingin melihat kembali keadaan keluarganya yang terbasmi malam itu. Dan ternyata nenek itu memang membawanya kembali ke rumahnya. Akan tetapi, ketika itu malam telah berganti pagi dan semua mayat tidak nampak lagi di situ, kecuali sisa-sisa darah yang membuat tempat itu berbau amis dan mengerikan. Ketika tiba di daerah rumah tinggalnya, tiba-tiba nenek itu memegang lengannya dan di lain saat tubuhnya sudah melayang naik ke atas genteng rumah seorang tetangganya. Lian Hong merasa kagum sekali. Gurunya ini memang sakti dan dengan memegang lengannya dapat membawanya meloncat, seperti terbang menunjukkan betapa lihai ginkangnya. Lekas, kau beritahukan kepada tetanggamu bahwa engkau akan pergi ke Hengyang di Provinsi Hunan agar 2 orang pemuda itu dapat menyusulmu,
kata nenek itu ketika mereka berada di atas genteng rumah seorang tetangga keluarga Cio. Lian Hong tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh gurunya itu, maka ia hanya memandang bingung. Tapi Tecu ingin tahu tentang ayah ibu. Suaranya tertahan oleh Ishak. Taati perintahku. Apa kau ingin terlihat oleh pasukan dan dibunuh, juga? Hayo kau turun dan katakan kepada tetanggamu seperti yang kuperintahkan tadi, bentak nenek itu dengan lirih. Lian Hong tidak tahu mengapa gurunya memerintahkan demikian, akan tetapi perintah ini membuat ia makin percaya kepada gurunya. Dengan perintah itu, berarti gurunya tidak bermaksud buruk, bahkan menghendaki agar dua orang pemuda itu dapat menyusulnya. Maka ia pun meloncat turun dan cepat ia menghampiri kelompok keluarga tetangganya yang berkumpul di belakang rumah. Agaknya mereka itu masih ketakutan akan apa yang telah terjadi semalam, malapetaka mengerikan yang menimpa keluarga Cio, tetangga mereka. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa kaget hati suami istri dan 3 orang anaknya itu ketika tiba-tiba mereka melihat munculnya Lian Hong dari arah belakang rumah mereka. Cio Xiao Chia. Tuan rumah berseru dengan muka pucat, karena dia maklum betapa akan berbahayanya bagi keluarganya kalau sampai pihak tentara melihat nona itu berada di tempatnya. Sementara itu, istrinya sudah menangis terseduh-seduh melihat nona itu, merasa kasihan sekali mengingat betapa seluruh keluarga nona itu telah tewas secara mengerikan. Paman Ong, di manakah, jenazah mereka? Lian Hong menguatkan hatinya bertanya. Jenazah keluargamu telah dibawa pergi oleh pasukan, nona, dan kami semua tidak berdaya, tidak ada yang berani mencampuri, maklumlah. Lian Hong menahan kemarahan dan kedukaannya, mengepal tinju. Sudahlah. Sekarang aku hendak minta tolong kepadamu, Paman Ong. Maaf, Nona, kami tidak berani. Aku hanya ingin agar jika Kanda Chia Han Tiong, engkau tahu, seorang di antara 2 pemuda tamu yang pernah tinggal di rumah kami baru-baru ini, jika dia datang mencariku, katakanlah kepadanya bahwa aku pergi ke Hengyang, di Provinsi Hunan, bersama. Cukup. Terdengar bentakan merdu dan tiba-tiba saja, ada bayangan hitam berkelebat menyambar tubuh Lian Hong dan lenyap dari depan keluarga Ong yang memandang bengong itu. Tentu saja mereka menjadi ketakutan dan mengira bahwa yang muncul tadi mungkin saja arwah dari Nona Cio, maka mereka pun berlutut dan sampai lama tidak berani mengangkat muka mereka. Sementara itu, Lian Hong sudah dibawa pergi keluar dari kota Lokyang oleh Nenek Lam Sin, dan dengan menggunakan kesaktiannya, berkelebat cepat sehingga tidak sampai diketahui oleh para penjaga. Mereka keluar dari pintu gerbang, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke selatan. Lam Sin adalah nama yang amat terkenal di dunia Kangou, sebagai datuk kaum sesat dari daerah selatan. Biarpun jarang ada orang pernah melihatnya, namun namanya sudah menggemparkan dunia Kangou dan di daerah selatan tidak ada tokoh Kangou yang tidak menjadi gentar mendengar nama ini. Apalagi nama ini didukung dan dijunjung tinggi oleh perkumpulan pengemis Butek Kaipang yang merajai dunia Kangou di selatan. Benarkah kini manusia sakti ini mengangkat murid kepada Lian Hong? Sesungguhnya tidak demikian. Sebagai datuk golongan hitam, tentu saja tidak ada rasa kasihan dalam hati seseorang seperti Nenek Lam Sin ini. Seperti semua datuk kaum sesat, bagi mereka yang ada hanyalah kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Setiap tindakan yang mereka lakukan selalu berdasarkan perhitungan untung rugi. Oleh karena itu, Lam Sin mengangkat Lian Hong sebagai murid pun hanya merupakan siasatnya untuk memancing datangnya 2 orang pemuda yang baru muncul dan sudah menggemparkan dunia persilatan itu. Ia sudah mendengar dari anak buahnya akan sepak terjang putra Pangeran Cheng Han Hou dan putra pendekar Lembah Naga, maka ia ingin sekali dapat bertemu dan mengadu ilmu dengan mereka. Apalagi ketika mendengar bahwa ada beberapa orang anak buahnya yang tewas oleh putra Pangeran Cheng Han Hou, datuk ini menjadi penasaran sekali. Dengan mengangkat darah itu sebagai murid, maka ia mengharapkan akan dapat berjumpa dengan mereka. Selain itu memang ia paling benci melihat pria yang memperkosa wanita. Ini pun bukan berdasarkan keluhuran budi melainkan karena ia sendiri seorang wanita, maka ia tidak suka bahkan membenci sekali pria yang suka memperkosa wanita. Lian Hong yang maklum bahwa ia sendiri tentu menjadi buronan pemerintah, dan karena untuk saat itu ia sendiri tidak tahu siapa yang akan dapat menolongnya dan apa yang dapat dilakukannya. Maka ia pasrah kepada gurunya. Memang ada ingatan untuk mencari tunangannya, yaitu Chia Han Tiong. Akan tetapi bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan tempat yang amat jauh itu? Ia belum pernah tahu di mana adanya Lembah Naga,
yang kabarnya amat jauh di utara, bahkan lewat tembok besar utara. Bagaimana kalau ia tidak berhasil menemukan tempat itu? Dan perjalanan sejauh itu, apalagi melalui tempat-tempat berbahaya, kiranya tak mungkin dapat ditempuhnya dengan selamat dan berhasil. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Maka, jalan satu-satunya adalah pasrah kepada gurunya, Lamsin nenek yang sakti itu. Kalau ia sudah mempelajari ilmu kesaktian dari nenek ini sehingga bekal kepandaian padanya cukup kuat, baru ia akan pergi mencari lembah naga, di mana tinggal pamannya, yaitu pendekar lembah naga, atau juga yang menjadi calon ayah mertuanya. Karena mempunyai cita-cita seperti ini, Lian Hong bersikap taat di sepanjang perjalanan kepada nenek itu, berusaha untuk melayani subonya. Akan tetapi, nenek itu sungguh seorang yang luar biasa sekali. Agaknya tidak pernah suka bertemu orang lain sehingga selama dalam perjalanan, Lamsin memilih tempat-tempat yang sunyi dan sukar dilalui. Kadang-kadang, kalau melalui jurang-jurang yang amat curam, Lamsin menggandeng tangan muridnya yang merasa ngeri dan ketakutan. Biarpun Lian Hong juga seorang dara perkasa, namun melakukan perjalanan melalui jurang-jurang maut seperti yang dilalui nenek itu sungguh merupakan pengalaman pertama yang menegangkan. Dan selama dalam perjalanan itu, nenek Lamsin jarang bicara. Kalau kemalaman, mereka tidur begitu saja di dalam hutan. Hanya ada satu hal yang mengherankan hati Lian Hong, akan tetapi juga menguntungkan. Biarpun nenek itu tidur di sembarang tempat, bahkan kalau malam tidurnya sambil duduk bersila, namun nenek itu sama sekali tidak jorok. Bahkan selalu bersih, terkena kotoran sedikit saja lalu dicuci tangannya yang bersarung tangan hitam. Dan pakaiannya selalu diganti setiap hari. Lian Hong juga diberi pakaian dua setel, sehingga terpaksa gadis itu pun mengenakan pakaian si nenek yang ternyata memiliki potongan tubuh yang tidak berbeda banyak dengan dirinya. Selain ini, nenek itu ternyata amat royal kalau makan. Setiap melewati kota, tentu Lian Hong disuruh membeli bahan-bahan masakan yang mahal-mahal seperti daging kering, ikan kering yang bermutu tinggi dan mahal, bumbu-bumbu masak yang baik, jamur-jamur dan sayur-sayur. Semua bahan ini dipergunakan untuk dimasak dalam hutan. Akan tetapi kalau kebetulan mereka lewat di kota pada siang atau malam hari, tidak jarang Lian Hong harus mengunjungi restoran dan membeli bermacam-macam masakan yang mahal-mahal dan membawanya ke tempat subonya menanti di luar kota. Semua ini masih ditambah lagi dengan arak wangi. Subonya adalah seorang wanita yang pembersih dan suka makan. Akan tetapi, hanya itulah saja yang diketahuinya dari nenek keriputan berambut putih itu. Lamsin jarang bicara dan karena sikapnya yang amat dingin ini, Lian Hong juga tidak berani banyak bertanya. Beberapa pekan kemudian, setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, tibalah mereka di kota Hengyang. Kota ini berada di Provinsi Hunan di selatan, dan menjadi kota pusat perkumpulan butek Kaipang di mana juga tinggal Lamsin. Kembali Lian Hong kagum dan terheran-heran melihat betapa gurunya itu mempunyai sebuah rumah yang amat mewah. Bangunannya tidak begitu besar, hanya mempunyai 5 buah kamar saja yang kosong, karena hanya sebuah kamar saja yang ditempati nenek itu. Akan tetapi rumah itu penuh dengan perabot rumah yang mahal dan halus buatannya, seperti perabot rumah istana raja saja, dengan permadani di mana-mana, meja kursi yang juga merupakan barang seni yang halus dan mahal, di dinding penuh tergantung lukisan-lukisan dari pelukis-pelukis kenamaan dan tulisan-tulisan indah. Juga di mana-mana terdapat pot bunga, dengan bunga-bunga segar terawat baik yang agaknya didatangkan dari seluruh penjuru Tiongkok. Sungguh pandai sekali orang yang mengatur dan menghias rumah itu, dan ketika kemudian Lian Hong mendengar bahwa pengaturnya adalah nenek itu sendiri, kekagumannya terhadap nenek itu bertambah. Ketika Lamsin mengajak Lian Hong memasuki gedung kecil mungil itu, 5 orang wanita muda yang cantik-cantik menyambut mereka dengan penuh kehormatan. Mereka berlima ini adalah pelayan-pelayanku, Lian Hong. Mendengar keterangan ini, Lian Hong kaget. Mereka itu begitu muda dan cantik, dan sikap serta pakaian mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa mereka adalah pelayan. Ini adalah Ciu Xiuqia yang menjadi muridku, kalian harus melayaninya baik-baik. Terdengar nenek itu berkata kepada 5 orang pelayannya. 5 orang wanita muda itu segera memberi hormat kepada Lian Hong dan serentak mereka berkata dengan sikap ramah. Selamat datang, Ciu Xiuqia. Lian Hong cepat berkata dengan senyum. Cici berlima baik sekali, terima kasih. Sebagai murid Subo, aku pun harus melayaninya, maka aku akan membantu pekerjaan Cici berlima. Demikianlah,
Karena sikapnya yang baik, maka 5 orang pelayan yang ternyata masing-masing memiliki kepandaian silat cukup tinggi karena mendapatkan pelajaran dari Lamsin itu merasa suka sekali kepada Lian Hong. Juga nenek Lamsin merasa suka dan mulai mengajarkan beberapa jurus ilmu silat tinggi kepada dara itu, dan seringkali mengajak dara itu menemaninya berjalan-jalan keluar kota. Nenek itu sungguh aneh sekali cara hidupnya. Yang mengenalnya sebagai Lamsin hanyalah para pelayan dan juga para anggota Butek Kaipang saja agaknya. Buktinya, kalau ia pergi berjalan-jalan bersama Lian Hong, memasuki pasar atau tempat pelesiran, tidak ada orang yang tahu bahwa nenek itu adalah Lamsin, datuk dunia selatan yang tersohor. Nenek itu seringkali bertanya kepada Lian Hong tentang diri Cheng Tianxin dan Chia Han Tiong sehingga diam-diam Lian Hong menjadi heran sekali. Apakah Subo pernah bertemu dengan mereka? Tanyanya. Nenek itu menggeleng kepalanya. Belum, dan aku ingin sekali bertemu dengan mereka dan mencoba kepandaian mereka. Menurut pendapatmu, siapa di antara putra Pangeran Cheng Han Hou dan putra pendekar Lembah Naga itu yang lebih lihai? Lian Hong. Ditanya tentang 2 orang pemuda itu, Lian Hong membayangkan keadaan mereka. Hatinya terharu dan timbul rindunya kepada Han Tiong yang diam-diam telah menarik cinta hatinya itu. Tecu tidak tahu, Subo. Mereka itu keduanya sama lihainya, keduanya menerima latihan dari Paman Chia Sin Liong, pendekar Lembah Naga. Lamsin sudah banyak mendengar tentang mereka berdua dari para anak buah Butek Kaipang, terutama sekali tentang putra Pangeran Cheng Han Hou yang kabarnya amat lihai itu. Kalau saja ingin bertemu dengan mereka, terutama dengan putra Pangeran Cheng, tentu ia tidak akan membawa Lian Hong sebagai muridnya, melainkan sudah dibunuhnya dara itu. Sepasang mata yang jeli dan mencorong dari nenek itu berkilat. Ya, aku ingin sekali bertemu dengan mereka, menguji kepandaian mereka. Tapi, Subo, karena Teocu telah menjadi murid, Teocu harap Subo tidak memusuhi mereka. Mereka itu adalah putra-putra dari Paman Teocu sendiri, dan Han Tiong Koko adalah tunangan Teocu. Siapa hendak memusuhi mereka? Aku hanya ingin menguji apakah benar mereka itu selihai yang dikabarkan orang. Lian Hong tidak banyak membantah lagi. Diam-diam ia merasa kagum dan juga heran melihat gurunya ini. Nenek ini kelihatan sudah tua sekali, mukanya penuh keriput dan rambutnya sudah putih semua, akan tetapi sepasang matanya mencorong, jeli dan indah seperti mata orang muda, dan gerak-geriknya amat gesit. Tubuhnya juga amat langsing padat walaupun tertutup pakaian sederhana. Sungguh seorang nenek yang amat aneh, yang memiliki suara merdu, kadang-kadang dingin sekali, kadang-kadang lemah lembut dan kadang-kadang suara itu, sinar mata itu, mengandung kedukaan besar. Dan kadang-kadang ia bergidik melihat sepasang mata mencorong itu, karena mengandung penuh kekejaman. Akan tetapi, di samping semua itu, ia merasa yakin akan kesaktian Subonya. Oleh karena itu ia pun belajar dengan tekun, dengan harapan bahwa ia akan dapat mewarisi ilmu silat tinggi agar kelak ia dapat membalas kematian keluarganya. Kalau ia teringat akan ayah kandungnya dan kakaknya, Lian Hong tidak dapat menahan kesedihannya dan menangislah ia di waktu ia tidur sendirian dalam kamarnya. Pada suatu hari, setelah tinggal di Hengyang selama kurang lebih 3 bulan, Lian Hong diajak Subonya untuk pergi berbelanja ke pasar. Memang nenek itu mempunyai suatu kesukaan, yaitu makan enak yang kadang-kadang dimasaknya sendiri, dan untuk keperluan itu ia suka pergi berbelanja sendiri ke pasar. Seperti biasa, di dalam pasar ini tidak ada yang mengenal nenek yang diikuti seorang nona muda cantik jelita ini. Selama 3 bulan itu, baru 1 kali saja Lian Hong melihat ada orang yang mengenal si nenek, yaitu ketika mereka berdua berbelanja di pasar juga. Yang mengenal nenek itu adalah seorang laki-laki gagah perkasa yang usianya tentu sudah ada 50 tahun lebih. Begitu melihat nenek itu, laki-laki ini lalu menjura dengan sikap amat menghormat dan berkata, "Maaf, tidak mengira bertemu dengan Lo Cianpue di sini. Harap Lo Cianpue dalam keadaan baik-baik saja." Dan hebatnya, nenek itu hanya mengangguk sedikit dan melanjutkan perjalanan, sama sekali tidak mempedulikan penghormatan orang. Setelah jauh, Lian Hong tidak dapat menahan diri lagi dan bertanya kepada gurunya siapa gerangan laki-laki tadi. Dengan sikap tak acuh, nenek itu menjawab bahwa laki-laki itu adalah seorang guru silat yang paling terkenal di Shaokoan sebelah selatan dan berjuluk Kim Leong Eng, pendekar naga emas. Diam-diam Lian Hong terkejut. Seorang guru silat paling terkenal akan tetapi bersikap demikian merendahkan diri terhadap gurunya.
Hal ini saja sudah membuktikan bahwa nenek itu biarpun tidak dikenal oleh orang-orang biasa karena memang selalu menyembunyikan diri, namun dikenal baik oleh tokoh-tokoh besar dunia Kang Ou, bahkan ditakuti sesuai dengan julukannya sebagai datuk kaum sesat di dunia selatan. Pagi hari itu, Nenek Lamsin asyik sekali memilih sayur sawi kembang yang amat segar karena baru pagi itu masuk dari desa. Lian Hong ikut memilih dan Dara ini sama sekali tidak tahu bahwa tak jauh dari situ, di antara kumpulan banyak orang yang berbelanja di pasar, terdapat seorang pemuda yang memandang ke arah mereka dengan mata terbelalak, penuh keheranan dan juga perhatian. Pemuda itu bukan lain adalah Chia Han Tiong. Seperti diketahui, pemuda ini meninggalkan Lembah Naga untuk pergi mencari tunangannya yang lenyap dalam keributan ketika rumahnya diserbu pasukan itu. Orang tuanya sendiri yang memerintahkan dia pergi menyelidiki dan mencari Lian Hong. Tentu saja Han Tiong langsung pergi ke Lokyang untuk menyelidiki. Dengan hati-hati dia mulai menyelidiki, akan tetapi agaknya tidak ada orang yang tahu kemana perginya Nona Ciu Lian Hong. Yang mereka ketahui hanya bahwa keluarga Ciu itu terbasmi dan tewas oleh pasukan yang menuduh mereka itu keluarga pemberontak. Harta benda keluarga itu disita pemerintah, dan jenazah keluarga itu oleh pemerintah dikubur di kuburan para penjahat di dekat penjara. Mendengar ini, Han Tiong merasa berduka sekali. Akan tetapi ketika secara kebetulan dia bertemu dan bertanya kepada tetangga di sebelah kanan bekas rumah keluarga Ciu yang kini tertutup itu, dengan sikap takut-takut orang Shiong itu memberitahukan kepadanya akan pesan dari Lian Hong. Nona Ciu Lian Hong meninggalkan pesan kepada seorang kongcu bernama Chia Han Tiong. Sayalah Chia Han Tiong, kata Han Tiong cepat. Orang Shiong itu mengangguk-angguk. Sudah kuduga, kami pernah melihat Kongcu ketika menjadi tamu mereka. Nona Ciu mengatakan bahwa ia pergi ke Hengyang di Provinsi Hunan. Apalagi pesannya? Tanya Han Tiong, jantungnya berdebar girang mendengar bahwa tunangannya itu betapapun juga belum tewas. Tidak ada apa-apa lagi, begitu meninggalkan pesan, ia lenyap begitu saja. Orang Shiong itu bergidik. Mendengar suara orang itu dan melihat sikapnya yang ketakutan, Han Tiong mengerutkan alisnya. Tapi ia masih hidup, bukan? Dan betapa kaget hatinya melihat orang itu menggeleng kepala. Tidak tahu, Kongcu. Entahlah, akan tetapi setelah bicara, ia menghilang begitu saja seperti setan. Tentu saja hati Han Tiong terasa amat tidak enak. Akan tetapi dia tidak percaya kalau nona itu telah tewas dan arwahnya yang meninggalkan pesan. Tidak mungkin, sungguh pun dia sendiri merasa heran bagaimana nona itu dapat menghilang. Dia tahu bahwa Lian Hong adalah seorang dara yang memiliki kepandaian silat yang lumayan. Mungkin saja nona itu, dalam kekhawatirannya ketahuan pasukan, meloncat dengan cepat dan oleh orang ini disangka menghilang. Betapapun juga, Lian Hong sudah meninggalkan pesan pergi ke Hengyang. Dia harus pergi menyusul dan mencarinya. Maka tanpa banyak bicara lagi dia lalu menghaturkan terima kasih dan cepat pergi ke selatan, menuju ke kota Hengyang di Provinsi Hunan. Di kota ini dia bermalam di sebuah rumah penginapan kecil dan setelah berputar-putar selama 3 hari, akhirnya pada pagi hari itu dia melihat Lian Hong berjalan bersama seorang nenek memasuki pasar. Han Tiong adalah seorang pemuda yang cerdik. Dia tidak langsung menegur, melainkan membayangi dan mengamati penuh perhatian. Dia melihat betapa sikap Lian Hong amat hormat terhadap nenek itu. Dan matanya yang tajam dapat melihat bahwa nenek itu bukanlah orang sembarangan. Seorang nenek tua yang memiliki mata mencorong seperti itu, tubuh yang masih segar dan padat, memiliki gerakan yang demikian gesit dan memiliki wibawa besar yang tersembunyi di balik kesederhanaannya, tentulah bukan orang biasa saja. Tadinya, ketika mendengar bahwa Lian Hong pergi ke Hengyang, dia menaruh curiga. Jangan-jangan Datuk Dunia Selatan, yaitu yang bernama Lamsin dan katanya juga tinggal di Hengyang, memegang peran dalam hilangnya Lian Hong. Maka kini dia amat berhati-hati. Siapa tahu nenek itu adalah seorang di antara anak buah Lamsin. Dia harus mengetahui lebih dulu di mana nenek itu akan pergi bersama Lian Hong. Sementara ini, dia melihat bahwa Lian Hong tidak perlu dibela. Nona itu dalam keadaan sehat dan selamat, walaupun ada kedukaan membayang di wajahnya yang jelita. Kalau Lian Hong sama sekali tidak tahu bahwa Han Tiong berada di dalam pasar itu dan membayangi perjalanannya bersama gurunya, sebaliknya nenek Lamsin telah tahu sejak tadi. Tidak percuma nenek ini berjuluk Lamsin, malaikat selatan, dan menjadi datuk kaum sesat di wilayah selatan.
Ilmu kepandaiannya sudah tinggi sekali dan sikapnya selalu waspada sehingga sedikit perubahan saja di sekitarnya ia sudah mengetahuinya sehingga adanya pemuda yang membayanginya itu tentu saja tidak terluput dari pengamatannya. Bahkan dengan sikap yang tidak kentara, ia sudah dapat mencuri lihat wajah pemuda itu dan dapat menduga bahwa pemuda itulah putra pendekar Lembah Naga, pemuda yang sering disebut-sebut oleh muridnya, yang bernama Chia Han Tiong. Bahkan sambil berbelanja, nenek ini telah dapat mengirim isyarat rahasia kepada anak buahnya. Jangan dikira bahwa nenek itu sama sekali tidak dikawal. Kemanapun ia pergi, tentu ada orang-orang butek Kaipang yang siap untuk sewaktu-waktu menerima perintah ketuanya ini. Maka, tidak sukarlah bagi nenek Lamsin untuk menyampaikan perintahnya kepada anak buahnya yang mengemis di luar pasar dan segera anak buah ini sudah siap melakukan perintah yang hanya diberikan oleh nenek itu melalui gerakan-gerakan jari-jari tangan saja. Nenek Lamsin bersikap biasa saja. Setelah cukup berbelanja, dibantu oleh Lian Hong, ia membawa belanjaannya keluar dari pasar. Akan tetapi, nenek itu tidak menuju ke utara di mana gedungnya terletak, melainkan menuju ke barat. Kenapa kita melalui jalan ini, Subo? Tanya Lian Hong heran. Kau ikut sajalah, aku ingin mengambil jalan ini. Jawab nenek itu dengan suara biasa saja sehingga Lian Hong tidak mau membantah lagi. Karena ia sudah mengenal watak Subonya yang memang luar biasa itu. Akan tetapi, hati Dara ini menjadi semakin heran ketika melihat bahwa Subonya mengajaknya keluar kota melalui pintu gerbang, bahkan terus menuju ke sebuah hutan kecil di sebelah barat kota Hengyang. Subo, kenapa kita memasuki hutan? Diamlah, engkau akan tahu sendiri nanti. Kata nenek Lamsin yang diam-diam memperhatikan bayangan Han Tiong yang masih mengikuti jauh di belakang. Akan tetapi, nenek itu tidak menuju ke utara di mana gedungnya terletak, melainkan menuju ke barat. Ia kagum sekali karena tahu bahwa pemuda itu memiliki kepandaian yang tinggi sehingga biarpun sejak tadi membayangi mereka, muridnya tidak mengetahuinya. Ia sendiri kalau tidak waspada dan sudah melihatnya sejak tadi, tentu tidak akan mendengar gerakan pemuda itu. Bersambung ke bab 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.